Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Saya Kartika Arisoma dengan NPM 23010200187. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Selatan Al-Banjari. Dalam video ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di sekolah kami untuk mengenali lebih dalam tentang peran guru dalam administrasi pendidikan di sekolah negeri. Wawancara ini juga merupakan bagian dari melengkapi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif oleh dosen pembimbing yang terhormat Ibu Sitna Hazar Malawat, SAPMAP. Yuk, langsung kita simak aja videonya. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah mau mewawancarai. Boleh memperkenalkan nama pian Bu? Ya, nama Ibu Ari Junior. Bisa dipanggil Ibu Ari. Jadi pian mengajar di sekolah mana Bu? Ibu mengajar di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Mata pelajaran apa Bu pian mengajar di SMA Negeri 3 Banjarbaru? Ibu ngajar bahasa Inggris. Sudah berapa lama Bu pian ngajar di SMA Negeri 3 Banjarbaru? Ibu kan awalnya diangkat tahun 2010, tapi ditempatkan di Kota Baru, lalu pindah ke SMA Negeri 3 Banjarbaru di tahun 2017 sampai sekarang. Berarti sekitar 8 tahunan ya Bu sudah? Ya. Selain mengajar, apakah ada tugas tambahan lain yang pian lakukan Bu di SMA Negeri 3? Jadi Ibu selain ngajar diberikan tugas tambahan sebagai bendahara Bosda di SMA Negeri 3 Banjarbaru. Boleh bisa dijelaskan lah Bu, apa aja bentuk administrasi yang pian tanggung sebagai guru, tanggung jawab pian sebagai guru di bidang administrasi yang pian lakukan kegiatannya tadi itu Bu? Jadi dipisah dulu ya. Iya. Jadi administrasi sebagai guru itu kan banyak ya. Ada pembuatan RPP, silabus, lalu nanti ada kita absen, pembuatan nilai, terus pemasukan nilai. Kalau misalnya nanti kita bagi raport juga kan. Nah itu buat tugas guru sebagai guru. Lalu sebagai itu administrasinya ya. Lalu untuk sebagai bendahara Bosda di SMA Negeri Banjarbaru itu administrasinya ya kita mulai dari pembuatan RKA, lalu nanti ketika ada kegiatan sekolah anak-anak gitu kan, mereka akan membuat proposal pengeluaran apa saja yang diperlukan, apakah itu sesuai dengan RKA-nya, lalu nanti saya sebagai bendahara akan melaporkan kepada kepala sekolah bahwa ada permohonan dari misalnya ketua kegiatan siapa ya, misalnya ada kegiatan apa nih, kegiatan ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarbaru. Ya. Nah misalnya itu nanti mereka membuat proposal lalu apakah ada dana yang bisa di cover oleh Bosda atau dari bos ya. Kalau saya kan Bosda nih. Nah nanti saya akan minta izin ke Ibu apakah ini disetujui proposalnya apa tidak, dan Ibu akan menanyakan kepala sekolah, maksud saya ya. Kepala sekolah itu akan menanyakan kepada saya apakah itu ada di RKA. Kata saya misalnya sebagai bendahara memang ada di RKA dan Ibu akan menyetujui proposal dari kegiatan tersebut, lalu baru saya akan menyetujui proposal tersebut, dan ketika melakukan kegiatan tersebut mereka akan
membuat nota-nota atau kwitansi yang sesuai pengeluaran yang telah disetujui dan diserahkan kepada saya sebagai bendahara, lalu saya akan memberikan uangnya. Seperti itu. Lumayan banyak ya Bu. Ya, itu baru sedikit ya, belum lagi laporannya. Wow, banyak banget ya. Kalau menurut Ibu, sejauh mana peran guru itu penting dalam menunjang kelancarannya acara kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan tersebut? Sebagai apa nih, guru apa bendahara nih? Boleh dua-duanya Bu. Oke. Kalau sebagai guru jelas itu pasti akan menunjang sekali ketika kita akan masuk kelas. RPP itu harus sudah disiapkan karena RPP itu bisa gimana ya, supaya di kelas itu teratur. Berarti sangat penting ya Bu? Itu pasti penting ya, karena itu memang diwajibkan untuk membuat kalau sebagai guru ya. Terus kalau untuk sebagai bendahara ya jelas untuk bosda itu sangat menunjang sekali kegiatan anak-anak, karena itu juga memang uang anak-anak. Oke, kalau tantangan yang biasanya dihadapi dalam mengelola kegiatan-kegiatan Ibu tuh kira-kira apa aja ya Bu tantangannya? Kalau misalnya nih ada kegiatan ya anak-anak ya, dan itu tidak bisa di cover oleh bendahara bos atau bosda. Nah itu yang kadang anak-anak bingung mau cari kemana. Oh, berarti tentang pengajuan proposal yang tadi ya, misalnya ada dana yang diajukan tapi dana tersebut tidak ada di bos ataupun bosda, jadi mereka kesulitan untuk mencari dana tersebut. Berarti tantangannya cuma di situ ya Bu ya? Ada beberapa lagi sih. Kalau sebagai peran guru biasanya tantangannya apa aja Bu? Biasanya ya kalau guru itu sih mungkin ada anak-anak yang kan semua anak-anak berbeda ya. Iya. Nah jadi misal nih ya, kita menyiapkan hari ini ulangan harian. Nah, anak-anak itu ada yang tidak hadir atau dia bolos atau bagaimana. Nah, itu administrasi untuk nilainya itu akan sulit, apalagi kalau kita udah nyari-nyari kemana-mana tapi anaknya nggak ada, cuek ya. Anaknya cuek. Nah, itu sulitnya kalau misalnya kita yang ngejar nilai untuk anak-anak. Kalau menurut Ibu, sistem administrasi di sekolah saat ini udah cukup efektif dan efisien atau belum menurut Ibu? Menurut saya ya, menurut Ibu di SMA Negeri 3 Banjarbaru udah cukup bagus, dari administrasi guru ataupun tata usaha ataupun keuangan. Menurut Ibu sudah sangat bagus. Kalau menurut Pian, bagaimana perasaan Pian ketika harus membagi waktu antara mengajar dan mengurus administrasi di sekolahan, Bu? Menurut Ibu ya, yang pasti yang utama adalah mengajar, karena tugas utama Ibu kan mengajar. Jadi pekerjaan sebagai bendahara ya di luar dari itu, harus di luar dari itu. Keren banget ibunya bisa bagi waktu. Kalau menurut Ibu, peran administrasi guru seringkali kurang dihargai. Apakah menurut Ibu peran guru itu seringkali kurang dihargai? Mungkin kayaknya iya ya Bu, dari penjelasan Ibu yang tadi, anaknya yang Pian kejar bukan anak-anaknya yang ngejar Pian untuk mendapatkan nilai ya Bu. Itu relatif ya, karena menurut Ibu nggak semuanya seperti itu ya. Itu mungkin hanya beberapa, tapi tidak semua seperti itu. Menurut saya sih cukup dihargai ya sebagai guru ya. Tapi mungkin sekarang beda ya, di generasinya beda ya. Jadi yang saya alami sih masih banyak kok yang menghargai guru, itu masih banyak. Mungkin hanya satu atau dua, ya itu wajar. Banyak juga ya Bu peran Ibu di sekolahan. Kalau harapan Ibu terhadap administrasi pendidikan di masa depan, kira-kira apa ya Bu harapannya? Ya harapan saya
semoga semuanya bisa lancar, semuanya rapi gitu. Karena saya suka administrasi itu teratur, rapi, ya, dan penunjang-penunjang lainnya itu bisa bekerja sama. Ya, misalnya ya anak-anak, ya itu baik orang-orang yang terkait dalam kegiatan itu bisa benar-benar memahami pentingnya administrasi gitu. Jadi nggak di apa ya, maksudnya nggak di underestimate gimana sih, atau intinya administrasi di sekolah itu jangan diremehkan gitu. Jadi harapan Ibu semoga kedepannya lebih maju aja gitu ya. Pasti dong. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang Ibu berikan, pasti sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih juga atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, gimana jadinya? Nah, dari wawancara ini kita bisa melihat bahwa peran guru tidak hanya sebatas mengajar di kelas, tetapi juga terlibat aktif dalam proses administrasi yang menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah. Dan juga semoga wawancara ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya administrasi publik dalam dunia pendidikan. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton. Dah.